di langit keempat, Nabi bertemu Nabi Idris. Nabi Idris ini dikisahkan nggak meninggal. Jadi Nabi Idris ini masih hidup, dikisahkan seperti itu. Maka Nabi bertemu dan disambut juga oleh Nabi Idris. Kemudian masuk ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun. Nabi Harun ini di daerah Bani Israil itu dikenal lemah lembut, dikenal dengan lemah lembut, karakternya yang sangat beda dengan Nabi Musa. Keras, sehingga orang-orang Bani Israel senangnya kepada Nabi Harun. Tapi Musa ini juga seorang Rasul Ulul Azmi, ya dengan tipikalnya agamanya, nggak apa-apa kan. Kemudian masuk ke langit ke yaitu Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa. Di langit ke-6 Nabi Musa itu nangis. Kemudian malaikat Jibril tanya, kenapa Nabi Musa nangis? Saya terharu sekali, ada Nabi setelah saya yang nanti banyak umatnya yang masuk surga dibanding saya. Amin. Jadi Nabi Musa terharu tersenyum karena umatnya Nabi Muhammad nanti banyak yang akan masuk surga. Kemudian setelah itu diajak naik ke langit ke-7. Bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Kemudian di situ bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, selamat datang cucuku. Karena memang Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim dari Ismail. Karena bapaknya para nabi ini ya, Nabi Ibrahim nanti ada agama, sumbernya agama ini Islam, ada Kristen, ada Yahudi. Bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Nah, setelah di situ disapa oleh Nabi Ibrahim, kemudian naiklah Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad itu mendengar bunyi pena. Pena tahu nggak? Kolam itu pena ya, tulis. Tek. Ternyata itu adalah bunyi pena yang sedang menuliskan takdir dan nasib seseorang. Nabi Muhammad waktu melihat ada pena yang nulis. Contohnya, misalkan Bapak Basri Darmawan di sana dia ditulis. Nanti akan menjadi wakil rektor UNU UIN oleh di sana oleh pena-pena itu tulis. Misalkan saya Ujo Supriyaji punya anak 3, sekarang 3 mungkin bisa nambah ya. Yang penting istrinya cukup kan 1 jangan nambah. Nah, di situ melihat ada suratan takdir, suratan nasib, dan juga Nabi Muhammad melihat surga.
indahnya surga. Dengan melihat surga sambil Nabi Muhammad selalu bertasbih. Subhanallah. Benar keagungannya Allah di situ. Nah setelah itu Nabi Muhammad tidak bersama Nabi Ibrahim. Sudah malaikat Jibril bilang, ayo Nabi Muhammad naik lagi ya ke yang paling tinggi. Tetapi saya tidak bisa ikut mengantar. Malaikat Jibril tidak ikut mengantar ketika Nabi Muhammad menuju ke Allah. Naik sampai jaraknya sangat dekat sekali dengan Allah. Dekat sekali. Ini tetapi bukan kita melihat Allah itu seperti manusia, tidak ya, yang duduk di singgasana itu tidak. Itu ayat-ayat mutasyabihat yang masih perlu ditakwil, masih perlu ditafsiri. Masa Allah duduk di kursi ars seperti manusia gitu. Nah di situ Muhammad bertemu Allah dan diperintahkan mendapatkan tugas perintah yaitu sholat 50 waktu. Akhirnya karena Nabi Muhammad ini kan sedikit jauh ya sama Allah ya kan. Kemudian dia turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, berat ini Nabi, berat, jangan 50. Panjenengan harus minta korting ini sama Allah, minta dimudahkan. Akhirnya Nabi naik lagi, ketemu Allah lagi. Kemudian Allah menurunkan yang tadinya 50 menjadi 10. Turun lagi ke Nabi Musa. Berat di 10, berat kamu berat. Jangan 10. Dan naik lagi. Akhirnya Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Kemudian Nabi turun, ketemu Musa lagi. Berat Nabi, minta korting lagi. Udah cukup ini 5. Ini 5 waktu. Ini yang akhirnya menjadi perintah dari Allah. Awalnya ini 50 waktu, tapi Nabi paham bahwa nanti umatnya sibuk kerja dan sebagainya, itu akhirnya minta korting, jadi akhirnya menjadi 5 waktu. Nah, inilah menjadi hari besarnya atau hari ulang tahunnya sholat 5 waktu, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kita harus upayakan untuk menjalankan sholat 5. Kalau masih berat dimulai mungkin sewaktu. Kalau yang belum pernah sama sekali sholat kalian nanti tambah lagi 2, tambah lagi 3, tambah lagi. Kalau sudah sering enak. Jadi kalau sudah sering nanti akan enteng. Jangan sampai kita tidak sholat, karena itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Dan kalau Allah cinta, semuanya selesai ya. Masalah-masalah panjenengan, kegalauan panjenengan, pusing-pusing Anda. Kalau Allah cinta selesai ya kan? Selesai. Enggak
ada masalah. Misalkan sekarang sedang merasakan sedih dan sebagainya. Nabi tadi sedih ya, jalan-jalan malah dapat perintah sholat. Luar biasa, ini yang mengobati kesedihannya. Nah, kemudian Nabi turun lagi ke bumi, di sana melakukan sholat di bawah, kemudian bertemu dengan para pedagang, bertemu dengan kafir Quraisy. Ketika bertemu, Nabi menceritakan dengan sangat rinci, dengan sangat lengkap peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang percaya, banyak yang tidak percaya, terutama kaum kafir Quraisy. Bahkan salah satu kafir Quraisy itu menuju sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Nabi ini ego, cerita yang enggak bener, gini. Cerita kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bilang, ini menurut Abu Bakar bagaimana? Sebenarnya tujuan kafir Quraisy ini supaya untuk merendahkan Nabi Muhammad, untuk dianggap Nabi Muhammad ini berbohong. Nah, ternyata Abu Bakar justru sebaliknya. Semua yang dikatakan Nabi itu benar. Semua yang dikatakan Nabi itu, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hal yang nyata, bukan mimpi. Karena perjalanan Nabi itu Nabi bukan mimpi, jasadnya ikut. Kalau hanya rohnya berarti mimpi, ya kan? Ini enggak, ini sama jasadnya semua. Nah, ini Abu Bakar meyakini bahwa Nabi ini benar, Isra Mi'raj ini nyata benar. Akhirnya kafir Quraisy ini gagal ini enggak berhasil. Nah, dengan Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini peristiwa Isra Mi'raj itu betul atau benar, maka Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Maka namanya jadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi juga berat ini menyampaikan peristiwa itu, ada yang mengambil lagi. Kemudian satu ketika Nabi ketemu malaikat Jibril lagi, diajarkan untuk sholat. Sholat seperti ini. Awalnya itu jumlah rakaatnya itu masih 22 semua. Jadi zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh. Akhirnya Nabi ini diajarkan bahwa zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, dan subuh 2 rakaat. Waktunya yaitu pada Fajr al-Fajr yang muncul dalam hadis Uridot alaikuma hobsuma makubah. Itu ada sholat 5 waktu yang terdiri dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh al-fajr. Inilah diajari sholat seperti ini. Dan itu 5 waktu itu yang akhirnya menjadikan tuntunan kita untuk melaksanakan sholat di seluruh dunia. Yang dua-dua enggak ya, tapi yang sudah 4. Yang kemudian kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti ulama ya, ahli dalam bidang fikih, yaitu Imam Syafi'i.
Syafi'i ini ahli dalam bidang fikih. Karena Islam Nahdlatul Ulama ini mengakui adanya 4 mazhab. Tapi di Indonesia ya harus konsisten, harus satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Tidak semuanya dipakai, kecuali kalau kita sedang haji itu di sana mungkin pakai Syafi'i bersentuhan selain modelnya itu batal. Nah itu jadi dari peristiwa Isra Mi'raj ini bisa diambil hikmahnya. Yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad posisinya sedang galau, kemudian dia mengobat hatinya sembuh dari kematian istri tercinta dan pamannya sangat mendukung dia dakwah, yaitu Abu Thalib. Meskipun dia tidak ikut masuk Islam, tapi semua dakwahnya Nabi Muhammad sangat didukung oleh pamannya Nabi. Kemudian yang kedua adalah perintah sholat. Itu ya, dicoba yang sholatnya masih bolong-bolong atau yang masih belum pernah sholat, dimulai. Syukur-syukur panjenengan sudah istiqomah, karena yang paling baik adalah istiqomah. Istiqomah itu lebih mulia daripada karomah. Karomah paham nggak? Karomah itu orang yang memiliki keistimewaan. Tetapi itu hanya saat-saat tertentu. Tetapi kalau istiqomah itu selalu kontinu. Makanya saya bilang istiqomah lebih mulia daripada karomah. Padahal orang yang menerima karomah itu para wali. Misalkan wali, semua wali tidak tetap, atau kiai-kiai yang sudah tingkatan tasawufnya tinggi, maka dia akan mendapatkan karomah. Tetapi lebih mulia istiqomah. Kita bukan tatarannya ngoyo karomah, itu bukan. Kita bukan untuk menginginkan makom yang tinggi gitu ya, nggak usah. Tetapi kita cukup dengan istiqomah lakukan ibadah dengan istiqomah. Maka kemuliaan itu akan hadir dari kalau tanpa kita minta karomah. Karena bahaya nanti, wah saya pengen makomnya naik, tidak usah bekerja, bisa makan, bisa minum, cukup berdoa gitu. Karena begitu dilalah kita dituduh mencuri, kemudian masuk di tahanan. Ya benar, di situ tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha, jangan makan, jangan berdiri. Makanya tidak usah kita ingin makomnya naik gitu ya, tapi istiqomahnya yang naik. Itu saya kira panjang istiqomah untuk melakukan ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Banyak yang bilang kalau kita berdoa itu hanya untuk akhirat, tidak. Jadi kalau kita berdoa itu ya untuk dunia, untuk akhirat. Kalau kita baca sholawat, kan itu urusan akhirat. Kalau kita harus sunnah jamaah, tidak begitu. Kita sholawat juga bisa untuk dunia, bisa untuk akhirat. Makanya ada yang bilang, wah saya ingin punya mobil baru, Vios. Sholawatin dulu, baca sholawat dulu. Salam terkabul. Benar gak itu? Benar. Ya
Sekarang berdoa kita. Jadi kita ibadah juga untuk dunia, untuk akhirat. Kalau motivasinya dua, banyak semangat. Karena orang biasanya disemangati, ya udah ibadah untuk akhirat. Biasanya banyak yang pengambilannya ini ringan, imannya masih tipis gitu. Kayak saya kelasnya orang awam gitu. Kalau Al-Ghazali kan bagi orang ada orang awam, ada orang yang koas dan koasul, koas. Saya dengan ini orang awam, maka dari sholat ibadah nanti juga dapat dunia gitu. Contohnya ketika kita sholat juga 12 rakaat itu ingin dapat istana di surga, di dunia juga. Jadi ketika kita beramal sedekah maka akan mendapatkan balasan janjinya Allah. Kalau sedekah satu dapat berapa? 1 jadi 10, bahkan bisa 1 jadi 700. Ini manfaat dari sedekah. Karena sebaik-baiknya harta, kalau harta disimpan, ditumpuk, itu akan menjadi perebutan anaknya, warisan anaknya. Tapi sebaik-baik harta adalah yang disedekah, diberikan untuk jalan. Nah, ini juga sedekah sebagai obat. Kalau panjang sering sakit, panjang sering sedih, galau dan sebagainya, coba sedekah, berikan Allah. Itu sebagai obat. Daumadakum bisoda, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nanti akan sembuh, cepat sembuh. Nah, ini tadi lagi saya bilang bahwa ada sesuatu yang tidak rasional, tetapi ini menjadi janjinya Allah. Maka kita harus yakin dengan janji. Syaratnya apa ya? Harus yakin. Harus yakin dan bahwa janjinya Allah pasti ditepati, pasti diijabah. Jangan sedang susah ini berdoa, mintalah kepadaku maka akan aku beri. Allah yang begitu. Nah, itulah panjang harus minta. Tapi sebelum minta itu panjang harus diawali apa? Satu, banyaklah bersyukur. Yang kedua, pertama banyak bersyukur. Yang kedua banyak melakukan amalan ibadah, sholat 5 waktu terus dijalankan, ditambah sholat sunat-sunatnya dan doa tahajud. Karena ketua pergunu itu ya, Profesor Pergunu Indonesia, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Dia adalah kiai kaya, kiai sugih, santrinya ribuan. Ketika ditanya apakah dia Prof Kiai, ternyata dia istiqomah sholat tahajud. Kemudian ditanya apakah sholat tahajud itu ringan? Enggak, berat juga. Malam-malam yang lainnya itu tidur ya, yang lainnya enak-enakan pakai selimut tidur, dia bangun. Berat juga, tapi harus dipaksa, harus dioptimalkan. Ini salah satu dari fadilah sholat tahajud. Beberapa penelitian juga mengatakan kalau kita sholat tahajud
itu akan menyehatkan tubuh. Dia sering-sering sakit nanti sehat tubuhnya. Kemudian juga pikirannya menjadi jernih. Dan itu dibuktikan oleh Masaru Emoto dari Jepang, penelitiannya yang meneliti air. Jadi Masaru Emoto itu meneliti air. Jadi air ditempatkan gitu ya, di tempat, kemudian yang satu selalu diberi kata-kata negatif, kata-kata yang jelek gitu ya, hujatan, makian. Dan air yang tengah diberikan kata-kata yang sesuatu yang baik-baik, yang mulia, bersyukur, kemudian bahasa-bahasa yang bahagia, yang dipuji dan sebagainya. Ternyata hasilnya air yang selalu dipuji, diberikan sesuatu yang baik, itu muncul seperti cahaya cerah. Dan air yang selalu dikatai jelek, itu airnya keruh, jelek. Ternyata air saja seperti itu ya. Air berarti hidup ya. Dan banyak orang desa ternyata membuktikan kalau mereka menanam pohon, jadi sering ada pohon yang didoai, dirawat, didoai, disayang-sayang gitu ya. Dengan pohon yang dicuekin, malah diumpat-umpat lah, pohon kok didoai, pohon orang pohon. Ternyata hasilnya juga berbeda. Nah ini panjangnya jurusan pertanian ada nggak ini? Nah ini bisa menjadi bahan penelitian, dibuktikan nanti dengan penelitian. Kemudian juga ngetes ini Masaru Emoto nasi gitu. Nasi, kemudian yang satu dikata-katai jelek, yang satu di kata-kata baik, yang satu dicuekin. Nah yang dikata-katai buruk itu menjadi basi, kemudian kayak itu jelek setelah lama. Kemudian yang dikatai baik ternyata muncul fermentasi, baunya harum. Kemudian yang dicuekin ini juga busuk. Ya, dikatakan ini merupakan hasil dari penelitian, by riset. Burhani sudah ya, sudah enggak irfan lagi, intuisi bukan, tapi nyata bisa di empiris. Nah, oleh karena itu panjenengan harus sugestinya positif, sugesti positif. Pak pernah bilang ya, ada orang sakit, tiba-tiba pacarnya datang lalu sembuh. Yaitu karena sugesti. Orang yang sedang sedih tiba-tiba dapat uang mungkin ya. Kemudian sugesti juga. Ini juga kebahagiaan dan sebagainya kita ciptakan sendiri. Dan ada internal, ada eksternal. Maka yang internal kita itu harus kita jaga sendiri. Bagaimana ya, harus sering bersyukur, alhamdulillah, juga berikhtiar. Jadi ajaibnya doa lagi ya, doa. Jadi semua kesuksesan, semua orang yang berhasil itu diawali dengan berdoa. Doa di pagi. Ya, doa pagi setelah bangun tidur berdoa. Saya hari ini bahagia. Saya hari ini doa tidak harus Arab ya. Doa bisa bahasanya tandingannya ya sudah dimengerti. Itu berdoa pagi, nanti malam mau tidur juga berdoa. Nah, apa yang saya lakukan hari ini bermanfaat. Saya akan mendapatkan kebaikan. Itu doa sangat penting.
Kita lihat Sandiaga Uno ini. Ini orang terkaya nomor berapa ini? Sepertinya pokoknya orang kaya raya Indonesia. Ternyata dia juga rajin berdoa. Apa yang sering diamalkan? Satu, ketika saya baca dalam bukunya, biografinya, satu, dia rajin sholat duha ya. Dua, dia rajin puasa Senin Kamis. Sandiaga Uno kelihatannya orang kiai ya, dia bukan agamis kan, tapi ternyata sangat spiritualis, sehingga dia menjadi orang kaya raya. Ini di luar politik loh. Ini maksudnya karena saya dari dulu sebelum dia masuk ke politik, saya sudah baca bukunya. Ini motivasinya dari kemudian Khairul Tanjung. Dia orang anak singkong juga, orang tak punya, dia bisa menjadi konglomerat karena kegigihan. Pertama yang dia utamakan adalah ibu. Siapa? Ibu. Jadi Khairul Tanjung ini sangat menyayangi ibu. Ternyata disitulah keramat yang paling besar. Panjenengan sowan dukun misalnya, panjenengan sowan ke ahli spiritualis, itu nilainya lebih rendah daripada jangan sowan kepada ibu sendiri. Lebih tinggi keramatnya ibu sendiri daripada kiai atau dukun. Maka satu, tidak boleh panjenengan durhaka ya sama orang tua, terutama ibu. Ini kisah nyata ini. Di Bandung Barat itu ada bupati. Dulunya dia aktor pemain sinetron ABG itu. Ternyata kebiasaan baiknya yang positif itu ketika dia sowan ke ibunya, selalu dia cium kakinya ibu. Selain dia berbuat baik, memberi dan sebagainya itu ya, tapi ada satu ritualnya dia yang mencium kaki ibu. Bahkan kakinya untuk dicuci oleh itu supaya bersih, airnya diminum. Katanya supaya dapat keramatnya ibu. Beneran dia jadi bupati dan sebagainya. Tadinya kan hanya aktor biasa. Jadi lebih bermanfaat untuk orangnya. Itu sangat penting, jangan sampai panjenengan tidak hormat kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena sebaliknya ini sangat berbahaya. Kalau sampai ibu panjenengan, bapak panjenengan benci sama kalian, doanya juga diijabah. Makanya jangan sampai ibu kalian benci, buat mereka tersenyum. Dalam Al-Quran dijelaskan panjenengan ngomong saja tidak boleh. Wah, boleh itu nggak boleh itu sama ibu. Sama orang tua tidak boleh. Harus satu, menjaga sopan santun, menjaga perasaannya, menjaga kalau panjenengan punya salah, apa yang dilakukan? Satu, segera minta maaf. Suami ibunya segera minta maaf. Bu, saya minta maaf kalau selama ini menyakiti hatimu. Saya punya keinginan, sampaikan keinginannya. Misalkan panjenengan, saya ingin jadi sarjana bahasa Indonesia. Sarjana bahasa Indonesia. Bu, saya tolong ibu mendoakan saya supaya saya jadi sarjana bahasa Indonesia. Saya ingin menjadi miliarder. Bilang sama ibu, saya mohon maaf atas segala kesalahan selama ini.
jangan sampai apa-apa yang melukai ibu saya mohon maaf, benar-benar tulus minta maaf, kemudian minta didoakan. Insya Allah ajaib nanti panjenengan pasti. Itulah miracle-nya Allah, janjinya Allah. Janjinya Allah karena ridho Allah juga ridho kedua orang. Saya kira demikian ya, dan akan saya sampaikan di peringatan Isra Mi'raj ini. Yang penting tadi satu, lakukan istiqomah sholat 5 waktu. Kalau belum pernah sholat sama sekali dicoba sekali dulu, sholat dulu lah, biar ditambah nih hari berikutnya akar nanti sama dan isya subuh akhirnya 5. Kalau sudah sering nanti enteng, kalau sudah enteng kangen, kalau panjenengan langsung akhirnya segera cepat itu mulai tahap harus sholat, karena sholat ini hukumnya fardu wajib banget. Sholat jenazah fardu kifayah, sholat duha sunnah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada sekelompok yang melakukan, maka yang lain sudah gugur. Tapi sholat wajib 5 waktu, uridot alaikum khomsuma maktuba, ini wajib ain, orang tak terleleh. Tapi dalam rangka pembelajaran, kalau panjang sama sekali belum sholat ya dicoba sekali. Lama-lama kan enteng, lama-lama rindu sholat. Rindu tidak. Karena dengan kita sholat kita selalu ingat Allah. Kita punya masalah kita harus ingat Allah, ya kan gitu kan. Sebab jangan punya masalah lihat saldo tambah stres karena duitnya ya kan. Masalah misalkan kalau sudah stres nanti apa melakukan hal-hal yang di luar batas, bunuh diri. Maka kalau punya masalah harus segera ingat Allah. Ingat Allah tidak diijabah kalau kita tidak bersolat. Maka sebutlah baca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau salawat lain, salawat Maryam, salawat Jibril. Kalau bukan kita, nah yang nguri-uri itu siapa? Sopo meneng atau orang Wahabi mau nguri-uri salawat? Biasa saja salawat nggak mau. Orang Wahabi ya mungkin orang-orang yang aliran lain, kita orang Nabi, orang NU yang nguri-nguri yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti tadi, karena kita diberikan nikmat yang luar biasa di Indonesia, karena nikmatnya apa? Nikmat ibadah, nikmat berpendidikan, nikmat bisa mendirikan, karena punya apa? Karena punya tanah air, punya negara. Ini sesuai dengan jargonnya Mbak Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, yaitu cinta terhadap tanah air adalah sebagian dari iman. Kalau kita tidak punya tanah air, apa mau membangun UMU di awang-awang, di langit, bisa nggak? Nggak bisa. Mau bangun madrasah di langit, bisa pasti di tanah air. Maka kita harus jaga tanah air kita, cinta terhadap NKRI. Kita harus punya jiwa nasionalisme. Nasionalisme itu kata Mbak Hasyim Asy'ari itu, jadi orang itu harus nasionalis dan juga beragama. Artinya orang yang beragama juga harus nasionalis, harus cinta terhadap negaranya,
orang yang nasionalis juga harus beragama. Karena orang yang nasionalis tidak beragama juga sekuler nanti. Makanya liberal. Tapi orang yang beragama tidak nasionalis nanti jumud pemikiran. Apa-apa kafir, apa-apa bid'ah, khilafah. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari dengan jargonnya hubul waton minal iman, ini yang bisa menjadi acuan kita bersama untuk cinta terhadap tanah air. Merupakan Indonesia ini bisa damai dan Islam bisa diterima oleh semua kalangan. Islam Nusantara itu apa? Islam Nusantara itu adalah Islam yang digabungkan dengan budaya. Karena apa? Indonesia ini sangat berbudaya. Contohnya ini, contoh. Zaman dulu itu kan ada orang membuat sesaji, kemudian dibuat apa namanya? Rokok, udah garam buatan, terus ada kopi, ada teh, ada jenang, ditaruh di mana kosong. Nah kemudian sowan kepada kiai, orang lain, Pak Kiai, saya ingin hajat saya terkabul, saya ingin selamat jadinya kiai. Bagaimana? Pak Kiainya bilang, yaudah kamu sekarang masak yang banyak. 10 kilo beras. Apa 50 kilo. Kemudian potong kambing. Udah Pak Kiai, saya udah masak, berasnya banyak, udah potong kambing juga Pak Kiai. Taruh di mana nih Pak Kiai? Supaya hajat saya kabul Pak Kiai. Di pojok mana saya taruhnya? Udah nggak usah, nggak perlu. Kamu sekarang undang tetangga-tetangga. Panggil, ada tanggalah yang ada 15 orang atau 20 orang atau yang dekat. Suruh hadir, nanti makan bersama. Sebelum makan bersama, berdoa dulu. Nah inilah yang awal menjadi sebuah tradisi, tradisi selama. Nggak bisa lalu, wah ini selamatan beta ini membuat subjek beta dan gitu. Karena Indonesia ini memang banyak budaya gitu ya. Nah dengan seperti itu, Islam di Indonesia mudah diterima, banyak akhirnya pengikut. Bahkan di zaman kerajaan, mengapa orang Majapahit itu meninggalkan Hindu-Buddha dan pergi mengikuti Demak, Bintoro yang Islam? Itu karena di Islam itu tidak ada kasta-kasta ya. Kalau di negara itu kan ada ya, Waisa, Brahma, Sudra, Walian. Jadi yang boleh belajar kitab suci hanya kaum Brahma. Sudra kayak kita misalkan Sudra lah. Orang boleh belajar kitab suci kan? Kalau Islam malah wajib ya kan? Belajar Al-Quran malah disuruh belajar ya kan? Kalau Hindu gak boleh, itu hanya untuk kaum para Brahma. Ngomong ingsun itu gak boleh kalau orang Hindu ya. Zaman kerajaan. Ingsun itu hanya untuk orang-orang raja, pangeran.